أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم مصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Dzikri yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan siang yang mulia ini kita tidak keluar daripada masjid ini melainkan bertambah keimanan, ketakwaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hamidallahu bima satarallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mengadakan satu dinding pembatas di antara kita dengan manusia yang lainnya. Andai saja hari ini kita sadar bahwa hari ini kita bisa dihormati oleh bawahan kita di perusahaan kita. Hari ini kita bisa dicintai oleh anak dan istri kita, bukan karena hebatnya kita di hadapan mereka, karena rapihnya Allah menyimpan aib kita. Maka range waktu yang Allah berikan kepada kita hari ini semata-mata agar kita bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita hari ini yang diketahui ataupun yang hari ini kita sembunyi-sembunyikan di hadapan manusia yang lainnya. Jangan sampai semua itu Allah bongkar habis-habisan dan sampai kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah rapatkan masjid bersebelahan dengan rumah kita. Allah rapatkan masjid bersebelahan dengan tempat kerja kita. Tatkala hari ini kita sadar dan mengetahui bahwasanya pahitnya saudara-saudara kita di belahan dunia lainnya, di Palestina, di Rohingya, di Burma, di Filipina, yang ketika mereka ingin keluar untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah Allah, mereka harus keluar dari rumah mereka, dihujani dengan hujan peluru dengan silih berganti menerpa, yang satu saat bisa menghancurkan tubuh mereka. Masjid-masjid mereka hancur, mereka bangun lagi. Hari ini mereka sholat di bawah tenda-tenda pengungsian karena tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala dan enggan untuk menyembah yang lainnya. Bagaimana kita hari ini yang Allah takdirkan masjid bersebelahan dengan rumahnya, di dalamnya dihampankan pemadani yang empuk, majelis-majelis taklim yang masih banyak dipenuhi dengan makanan dan minuman yang lezat. Ustadz-ustadz datang dari penjuru kota tidak pakai dijemput datang ke masjid ini, yang ketika hujan masih hujan air bukan hujan peluru, pun itu masih ada payung yang memayungi kita dari guyuran hujan, masih tidak mau datang ke masjid. Kiranya seperti apa lagi Allah memfasilitasi kita untuk sekedar merapat ke rumahnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
nikmat Allah mana lagi yang hari ini kita dustakan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Maka alif lam istighraq di dalam kalimat alhamdu seyogianya adalah mengembalikan segala macam bentuk makna dan kandungan hamdun itu. Makna dan kandungan sifat-sifat pujian dan pujaan semata-mata haruslah kita kembalikan kepada Allahu lillahi, hanya kepada Allah, hanya milik Allah. Segala puji itu hanya milik Allah. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allahu Rabbil Alamin, Allah yang memelihara alam semesta ini. Dengan Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia, maka implementasi daripada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah hari ini kita melaksanakan Al-Quran sebagai landasan hidup dan bertindak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang fasik kepada kalian membawa satu informasi, maka cek dahulu informasi tersebut. Jangan sampai kalian menimpakan musibah kepada satu kaum. Jangan sampai kalian bisa menjatuhkan kredibilitas seseorang karena perbuatan kalian, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan menyebabkan kalian adalah orang-orang yang menyesal di dunia dan di akhirat karena telah menyebarkan satu berita-berita yang belum diketahui kebenaran berita tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika ada orang Mesir datang ke Masjidil Haram untuk menjalankan satu ibadah haji. Lalu orang Mesir tersebut mendatangi Ibnu Umar dan berkata kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, tahukah kamu bahwasanya Utsman bin Affan itu lari pada saat peperangan Uhud? Tahukah kamu wahai Ibnu Umar bahwasanya Utsman bin Affan itu tatkala seluruh manusia beriman merindukan syahid di tanah Badar, justru Utsman bin Affan pada saat itu tidak ada pada peperangan Badar. Tahukah kamu wahai Ibnu Umar bahwasanya Utsman bin Affan di tengah-tengah taatnya kaum muslimin berada di sebuah pohon dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru Utsman bin Affan tidak ada pada saat itu." Lalu Ibnu Umar berkata kepada orang Mesir tersebut, "Ta'al, kemari. Inni ubayyinuka." Aku informasikan, aku tabayun informasi yang sebenarnya tentang bagaimana Utsman bin Affan tidak hadir atau lari pada peperangan Uhud. Itu semua telah diampuni oleh Allah dan Rasulnya. Tentang bagaimana Utsman bin Affan tidak hadir pada peperangan Badar di mana dirindukan oleh seluruh kaum muslimin untuk syahid di dalamnya. Utsman bin Affan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga istrinya yang juga anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah, yang pada saat itu akhirnya meninggal pada saat peperangan Badar dan telah dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Utsman bin Affan setelah meninggalnya Ruqayyah dinikahkan kembali oleh adiknya yang bernama Ummi Kulsum. Kalaulah saja Utsman bin Affan satu sahabat yang melaksanakan satu tindakan indisipliner kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manalah mungkin dinikahkan oleh anaknya yang kedua kalinya. Lalu yang terakhir, pada saat Bai'atur Ridwan, Utsman bin Affan tidak hadir pada saat itu. Justru Bai'atur Ridwan terjadi dikarenakan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang pada saat setelah perjanjian Hudaybiyah dan diisukan meninggal dan dibunuh oleh kaum kafir pada saat itu. Lalu sahabat-sahabat pada saat itu dikumpulkan untuk berjanji dan sumpah setia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak takut atas ancaman-ancaman itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ini tanganku dan ini tangan Utsman bin Affan." Maka baiat itu terjadi diwakilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan dengan istrinya bernama Safiyah binti Huyai yang dinikahinya dengan cara sederhana, hingga tidak banyak yang tahu akan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengantarkan pulang seusainya dari masjid, ada dua sahabat Ansor menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika berpapasan, sahabat tersebut berpaling daripada Rasulullah karena melihat Rasulullah sedang berdua dengan seorang wanita.
Maka Rasulullah mengejar dua orang tersebut dan mengatakan, mengapa engkau berlari? Ini istriku Safiyah binti Huyai. Tentu ya Rasulullah, bagaimana aku tidak percaya bahwa ini adalah istri Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku melihat di dalam aliran darahmu setan berlari kencang. Rasulullah SAW bertabayun. Jangan sampai bisikan-bisikan setan masuk kepada sahabat dua Ansor tersebut dan menyebarkan berita-berita fitnah kepada orang yang tidak faham pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik kepada kamu membawa satu informasi, membawa an-naba, satu informasi yang besar, ketika diinformasikan, ketika disebarkan bisa menghancurkan kredibilitas seseorang. Ketika disebarkan bisa menghancurkan tatanan keamanan sebuah negara. Fatabayyanu, maka hendaklah kalian tabayyun. Ayat ini diturunkan tatkala Rasulullah SAW dihadapkan satu peristiwa di mana Rasulullah memerintahkan seseorang yang sangat ia percayai untuk ambil zakat di sebuah kabilah bernama kabilah Bani Mustalik. Diperintahkanlah Walid bin Uqbah untuk ambil zakat di sebuah kabilah tersebut. Akan tetapi Walid bin Uqbah tidak sampai ke kabilah tersebut. Bahkan ia kembali kepada Rasulullah membawa satu informasi. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah dibohongi oleh Al-Haris. Al-Haris adalah pimpinan Bani Mustalik pada saat itu. Engkau dibohongi oleh Al-Haris. Sesungguhnya Al-Haris itu bohong tunduk dalam kekuasaan Islam. Bahkan ia tidak mau diambil zakatnya. Hari ini mereka sedang melaksanakan satu rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Pertanyaan kepada kita, bagaimana ketika hari ini terjadi kepada kita? Datang orang yang kita percayai, datang kepada kita mengatakan bahwasanya istri kita dibawa oleh orang lain, berselingkuh dengan orang lain. Laksana Aisyah radhiyallahu anha diisukan berzinah dengan Sofwan bin Mu'addal pada saat itu. Kalaulah Rasulullah tidak disibghah dengan Al-Quran, dicelup dengan Al-Quran, apa yang terjadi pada saat itu? Mungkin Bani Mustalik sudah di bumi hanguskan oleh pasukan Khalid bin Walid pada saat itu. Ya Rasulullah, engkau akan dibunuh oleh pasukannya Al-Haris. Al-Haris itu berbohong, tidak mau diambil zakatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan cinta dan kasihnya menurunkan ayat ini, hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, fatabayyanu, jangan sampai engkau menimpakan musibah kepada satu kaum karena kebodohan kamu, dan kau akan menyebabkan penyesalan demikian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka diutuslah Khalid bin Walid ke kabilah Bani Mustalik. Ketika diinformasikan ternyata tidak ada informasi yang sebagaimana yang diisukan oleh Walid bin Uqbah. Lalu Walid bin Uqbah dihukum karena perbuatannya itu. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Lau yu'tan nas," kalaulah saja setiap tuduhan itu, kalaulah saja setiap pengakuan itu bisa diterima oleh seluruh manusia, ladda'a rijalun amwalun qaumun wa dima'uhum, pastilah banyak orang-orang yang hari ini mengakui yang bukan hartanya menjadi hartanya, yang bukan istrinya ia akui menjadi istrinya, yang bukan anaknya ia akui menjadi anaknya, yang bukan ayahnya dia akui menjadi ayahnya, wa dima'uhum, dan pasti akan terjadi pertumpahan darah di antara kita. Walakinil bayyinati minal mudda'i, oleh karena itu orang-orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti dan saksi, wal yamin alaman anqara, dan orang-orang yang hari ini tertuduh harus berani untuk disumpah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumpah itu ibarat kita naik ke atas menara, lalu kita genggam dengan segenggam bulu di tangan kita, lalu kita sebarkan bulu itu dari atas menara yang sangat tinggi. Bulu itu akan terbang kemana saja ia akan mau. Itulah fitnah. Maka taubatnya tidak hanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut harus turun dari menara itu dan ambil satu persatu bulu tersebut sampai tidak ada lagi luput daripada genggamannya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al hadhil baldah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma anshuril ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka ad-din wa ahmi hauzatal islam ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.